Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat tahun baru para subscriber yang mulia yang selalu saya hormati. Lama saya tidak muncul karena saya melihat fenomena yang tengah terjadi di kita, mulai dari ributnya kasus PDI dan macam-macam dan Mulyono. Terus, saya lebih tertarik saat ini, saya mau ungkap masalah pembuatan uang palsu yang terjadi di UIN Makassar, di mana kasus itu kita lihat berjalan sekian tahun, kok bisa nggak ketahuan, kok baru terbongkar. Itu saya sangat agak terheran-heran juga. Saya lihat di mana rektor sendiri bilang bahwa saya tertampar, saya marah, saya malu. Apakah dia sebagai kepala di kampus itu dia tidak pernah mengontrol apa yang dilakukan anak buahnya? Apakah dari sekian banyak karyawan di situ nggak ada yang membocorkan? Berarti memang udah sebuah sindikat yang sangat rapi diatur sama, maaf, saudara Andi Ibrahim itu. Begitu, jadi ternyata sindikatnya lebih kuat dari rektor kalau begitu. Yang saya pikirkan bukan itu, dampak dari ini lebih bahaya dari teroris yang selama ini kita takutkan. Ekonomi kita bisa tergoncang. Kita lihat sekian tahun itu berjalan sampai ada surat berharga negara yang dipalsukan senilai 700 triliun kalau saya nggak salah. Itu berapa kerugian negara? Terus kok orang BI-nya nggak tahu? Seharusnya BI itu kan dia tahu berapa perputaran uang per hari yang ada di satu daerah. Juga polisinya juga kok baru tahu dia. Biasanya, maaf, bukan saya mau melebar kemana-mana, gilir mengejar teroris aja mereka sampai ke lubang semut mereka tahu. Kok ini di tengah kota? Dengan alasan dengan adanya laporan dari masyarakat. Terus kok bisa uang itu bisa segitu masuk ke bank segala macam, bisa lolos? Lalu apa yang kurang? Jadi memang kadang-kadang saya berpikir, sedih saya melihat negara ini memang benar-benar udah sindikat selama ini yang bekerja. Kok nggak tahu lagi saya mau ngomong apa, habis kata-kata. Sedih saya. Terus hukuman untuk orang-orang yang pemalsu uang itu, dulu kalau zaman Belanda, nenek saya bilang tuh potong kepala hukumannya. Kok sekarang cuma nanti 10 tahun, pasal yang diterapkan itu paling 15 tahun. Udah orang-orang kayak gitu tuh nggak perlu hidup di muka bumi ini. Kalau perlu kita sikat, kalau perlu hukum tembak aja lah. Itu kan merusak generasi, merusak bangsa lah yang digerogotin. Itu yang saya sedih. Lama saya berpikir mau bikin YouTube itu, saya lihat endingnya, baru sampai siapa yang kepala percetakannya itu diceritakan sampai sekian, kalau nggak salah 12 kali buat baru sampai bisa menjadi sempurna. Semua tinta apa dibeli dari Cina. Jadi memang sebuah persekongkolan jahat memang udah direncanakan. Lalu bagaimana nasib bangsa ini kalau semua kayak gini? Kita masih bersyukur ya, mungkin Allah itu masih melindungi sehingga memang setiap kejahatan itu nggak ada yang sempurna. Itu ilmu kepolisian, pasti ada meninggalkan jejak. Cuma kok lambat taunya, dari tahun sekian berjalan berapa tahun. Jadi nggak bisa lagi saya ngomong. Habis kata-kata saya. Agak sedih, kesal, apalah. Para pejuang kita mendirikan bangsa ini dengan susah payah, tapi kok malah jadi mainan, dihancurkan begitu aja. Buat aparat hukum, kasih hukum seberat-beratnya. Kalau seandainya kita nggak punya perikemanusiaan, kita tembak aja di Monas biar ditonton ramai-ramai, biar ada efek jerah. Itu hanya yang saya inginkan. Saya ingin keadilan di sini. Saya ingin mana patriotis bangsa itu. Apalagi presiden yang baru ini kan dia pernah berjuang menyelamatkan negara segala macam. Saya minta supaya hukuman diperberat, biar ada efek jerah buat yang baik sebagai orang tua. Saya minta kepada Bapak Presiden yang terhormat, kasih hukum seberat-beratnya. Kalau seandainya di negara ini bisa hukum tembak aja di Monas. Kalau perlu di muka umum, nggak ada lagi itu HAM segala macam, percuma orang kayak gitu.
Mereka aja nggak mikirin kok, mereka aja nggak berperi kemanusiaan, malah merusak bangsa. Mungkin itulah yang bisa saya ungkapkan sebagai pertemuan tahun baru sekali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Begitu juga para subscriber yang sudah memberi subscribe pada saya. Baik pun yang belum, saya ingatkan, tolong demi kelangsungan channel ini biar saya makin bersemangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Kalau seandainya ada salah, saya minta maaf. Dan kalau seandainya ini berkah, ada keuntungan, ada gunanya buat kita ya mudah-mudahan menjadi edukasi lah untuk supaya kita bisa lebih cerdas ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.